de la cárcel. De puta madre. Halo, saya Robert. Di konten kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2015, yaitu The Curse of Anna Freeze. Film ini menceritakan di mana akal sehat sudah hilang dalam diri manusia. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke inti sarinya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang petugas atau pengurus mayat, kita sebut saja dia si John, di mana si John yang sedang membawa mayat gadis yang kematiannya sangat misterius ketika sedang berpesta. Dan juga gadis tersebut merupakan selebritis di Spanyol dan merupakan wanita tercantik sejagat raya yang bernama Anna Freeze. Dan tak lupa si John mengabadikan mayat si Anna. Lalu di scene lain kita diperlihatkan dua orang pria, kita sebut saja dia si Ebo dan juga si Odang, yang dimana mereka berdua merupakan teman dari si John yang sedang berkunjung ke tempat pekerjaannya si John. Lantas mereka berdua mengajak si John untuk menghisap asap kedamaian dan juga meminum anggur merah ya. Singkatnya, si John mengajak temannya tersebut untuk melihat mayat si Anna karena mereka bertiga sangat terkesima oleh kecantikan si Anna dikala Anna masih hidup. Singkat cerita, di saat mereka bertiga sedang melihat si Anna, timbullah pemikiran yang sudah tidak masuk akal, yang mungkin mereka berdua sudah terpengaruhi oleh narkoboy tersebut untuk melakukan pengecrotan terhadap mayat. Namun ketika mereka sedang berdiskusi untuk memulai pengecrotan, si Odang menolak karena ia masih bisa mengendalikan pengaruh dari narkoboy. Dan si Ebo yang melakukan pengecrotan sangat menjijikkan terlebih dahulu. Yo me la tiro. Iván, ¿y por qué no? Joder, me cago en la puta. Por eso quería venir al puto hospital. Setelah si Ebo selesai cangkul-mencangkul dengan mayat, tibalah giliran si John untuk melakukan pengecrotan selanjutnya. Singkatnya, di saat si John sedang menikmati kenikmatan yang tiada tanding, namun tiba-tiba si John dikagetkan dengan mata si Anna yang terbuka. Lantas si John yang kaget memanggil kedua temannya tersebut. Tapi si Ebo berencana untuk membunuh si Anna agar perlakuan bejatnya tidak diketahui. Lantas ide gila si Ebo langsung mendapat pertentangan oleh si Odang, dan terjadilah baku hantam antara si Ebo dan juga si Odang, yang dimana si Odang tewas. ¡Ayuda! Ahora sí que las cagado. Situasi semakin kacau di mana mereka berdua harus membawa mayat si Odang dan juga mengurus si Anna. Lantas si Ebo menyuruh si John mengikat si Anna. Singkat cerita, si Anna bersusah payah untuk kabur, walaupun dengan terngesot-ngesot. Si Ebo yang mencari tong sampah untuk membuang mayat si Odang. Lantas ia kembali ke kamar mayat tersebut. Namun ia dikagetkan melihat si Anna yang sudah tidak ada di kamar mayat tersebut. Kemudian si Ebo dan juga si John berusaha mencari si Anna. Di saat Anna bersusah payah kabur menaiki lift, namun pelariannya tersebut diketahui oleh si Ebo.
Di saat itu pula si John dan juga si Ebo membawa kembali si anak ke kamar mayat tersebut. Di scene lain, si Ebo nungges kagok edan berencana untuk membunuh si anak. Si John yang awal mulanya emang soleh berusaha memberikan cara lain, namun si John yang selalu ketakutan kepada si Ebo akhirnya mengikuti apa yang si Ebo suruh. Dan si anak pun akhirnya dibunuh. Lalu mereka membereskan semuanya yang telah terjadi di kamar mayat tersebut agar perlakuan mereka tidak diketahui oleh orang-orang. Di scene lain, setelah si John membereskan semuanya, bergegaslah mereka untuk pergi. Namun ia merasa ada yang ganjil. Menghampirilah ia ke mayat si Ana. Namun tiba-tiba ternyata si Ana masih hidup. Di saat itu pula si Ebo datang dan si John berpura-pura tidak mengetahui bahwa si Ana masih hidup dan menyuruh si Ebo pergi. Di saat mereka berdua pergi, di tengah jalan si Ebo yang dompetnya ketinggalan di ruangan tersebut dan ingin mengambil, namun ia dan juga si Ebo kaget bahwa si Ana telah menghilang. Si John yang mengetahui bahwa si Ana masih hidup lantas berusaha menolong Ana, dan si Ebo yang merasa dibohongi oleh temannya tersebut, si Ebo berusaha membunuh si John. Namun tiba-tiba si Ana muncul dari belakang dan menusuk leher si Ebo, dan akhirnya si Ebo pun tewas. Setelah itu si John yang merasa sudah aman menghampiri si Ana. Ana yang sudah kesal dengan apa yang dilakukan oleh si John terhadap dirinya, lantas Ana pun membabat habis si John. Dan inilah akhir dari film ini. Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah gunakanlah akal sehat sebaik-baiknya, dan juga jangan takut berbuat baik walaupun sedikit, anjay. Terima kasih, Ane Robert, see you.